gue sendiri pun pernah dibully kan, maksudnya pernah dibully dan gak ada yang anggap itu bulian. Kalaupun gue klarifikasi, pasti mereka bilang enggak itu bercanda itu. Sampai Dila tuh korban bully aja tuh bilang itu bercanda karena emang situasinya tuh ketawa semua apa gimana ya. Dan gue pun nganggep itu juga kayak ketawa jadi nganggep biasanya, tapi kadang ada loh sakit hatinya. Benar. Tapi gue mau pengakuan dosa nih guys. Dulu tuh gue akuin gue mau pengakuan dosa gue sebagai penjahat di sini. Dan itu kan benar-benar nggak asik. Nggak asik, itu nggak asik ya buat kalian yang punya pertemanan kayak orang-orang itu nggak asik, jadi wajar ditinggalkan. Makanya temen gue dikit karena gue nggak banyak orang yang nggak bisa gue kayak gitu, ngerti nggak sih lo? Iya. Stay humble, and stay Hai guys, welcome to podcast Dualah bareng sama gue Dila dan gue Ica. Stay humble, and stay Oke, jadi welcome to podcast Dualah nih. Jadi podcast pertama gue sama Ica, jadi welcome guys. Jadi di episode pertama ini gue mau ngomongin tentang friendship sama Ica, ngomongin tentang pertemanan nih. Tapi menurut lo nih Ica, kita tuh awal temenan dulu dari apa sih, gimana? Jadi kita tuh awal temenan kan waktu kita ketemu di SMP ya guys. Nah di SMP ini tapi awalnya gue nggak tahu nih kalau ada manusia modelan Dila. Nah terus kita ketemu lah tuh karena kita satu eskul sama Fadila di taekwondo waktu itu. Nah awalnya juga nggak notice banget kan karena latihannya cuma seminggu sekali ya waktu itu ya. Kita seminggu sekali. Bener. Iya waktu itu seminggu sekali. Udah mana kayak Fadila juga lebih ke pramuka kan waktu itu. Iya kan, seneng banget pramuka dia, sedangkan jadwalnya tuh selalu bentrok sama taekwondo. Nah tapi kita tuh makin akrab karena waktu itu kalau nggak salah ada kelas khusus ya Dil. Iya dulu ke kelas khusus kan, karena kita pengen ikut turnamen waktu itu. Jadi ada kelas khusus di taekwondo, jadi kayak satu tim jadi ketemu terus dari situlah kita mulai akrab, mulai deket, mulai main bareng. Terus kayak mulai dia ke rumah gue atau gue ke rumah dia kayak gitu. Santai. Lu merusak properti nih namanya. Tapi kalau misalkan dulu ya, lu waktu pertama kali ketemu gue, lu first impression lu apa? First impression gue sih yang pasti pertama judes ya waktu itu, karena kan dari muka alis lu kan tebel. Orang tuh kalau alis tebel kan jadi kayak ngeliat orang tuh kayak melotot kan. Enggak, Ca. Itu semua tentang mindset. Oh itu semua mindset, tapi mindset gue kayak gitu. Gue mikirnya ini orang kayak kok galak banget ya gitu. Kayak gak suka kan sama gue karena dia kalau ngeliat tuh kayak melotot gitu. Kayak emang iya, ini lu siapa ya kayak gitu. Jadi gue kayak waktu itu awal-awal yang gak berani deketin dia kan. Dia juga deketnya ada tuh sama kayak teman satu gang rumah lu ya waktu itu ya kalau nggak salah ya. Nah kalau lu sendiri first meet ketemu gue tuh gimana? Jujur, gue first impression gue sama lo, gue nanggep lu jamet, Cak. Karena kan lu doang nih ya yang paling rebel, paling berisik, yang paling kayak lu paling akrab sama sementara kan gue introvert banget nih anaknya. Jadi kayak yaudah gue tuh deket sama orang yang mau deket sama gue doang gitu. Tapi gue nggak itu loh, maksud gue kayak gue pertama kali ketemu lu nggak ngecap kalau lu tuh introvert karena lu tuh masih ngomong sama orang kan, tapi lu nggak mau ngomong sama gue, makanya gue mikir kayak nih orang kenapa kok nggak mau ngomong sama gue gitu, karena waktu itu kita masih SMP kan, masih kayak mikirnya kayak musuh-musuh temen-temen gitu kan, belum kayak pertemanan kayak kuliah. Kalau kuliah kan mungkin kayak yaudah bareng-bareng aja gitu, tapi kan ini anak SMP coy waktu itu kan. Tapi awal kita mulai temenan tuh karena kita ngerasain hal yang sama sih menurut lu? Ngerasain hal yang sama gimana tuh waktu itu? Capek latihan atau gimana? Capek, terus kayak ngerasain capek, terus kayak pengen main tapi nggak bisa, kayak harus latihan kayak gitu. Terus akhirnya kayak curhat lah, atau dia ke rumah gue atau gue ke rumah Fadila kan. Nah dari situ baru kita mulai apa sih? Kayak intens gitu loh. Kayak dia curhat, terus kayak ya udah lu yang awalnya cuma tentang taekwondo doang, tentang sekolah doang, jadi ngomongin tentang cowok. Jadi ngomongin banyak hal, masalah keluarga. Kita mulai makin gede, makan dari SMP kita naik ke SMA kan, nah kita masih tetap temenan karena waktu itu masih tetap latihan ya waktu itu ya.
masih tetap latihan, jadi kayak masih suka ketemu, masih sering ketemu. Jadi kayak dari yang masalah cuma masalah taekwondo, masalah pertemanan, masalah keluarga, masalah cowok, jadilah tuh kita makin deket kayak gitu. Benar. Tapi kalau dari lo sendiri ini kan lo punya temen banyak ya. Kalau lo sendiri Cak, lu menurut lu temen tuh apa sih? Temen tuh menurut gue keluarga ya. Ini dari diri gue sendiri ya, karena kan kayak pasti kalau lu tuh ada apa-apa nelfonnya temen lu nggak sih, kayak kalau lu bete di rumah atau apa di rumah pasti yang lu telepon temen lu. Terus kayak kalau lu ada masalah keluarga atau kayak lu lagi butuh atau kayak ban lu bocor deh di jalan, pasti yang lu telepon pertama itu bukan orang tua lu dong, pasti temen lu. Jadi menurut gue temen tuh keluarga sih. Tapi kalau dari lu nih yang lingkup pertemanannya kecil nih dia, menurut lu tuh temen tuh kayak gimana sih? Jujur temen gue gak lebih dari 10 guys, sedikit banget temen gue. Dikit ya. Nah jadi itu yang gue anggap teman, maksudnya yang benar-benar deket banget lah sama gue. Kenapa gue bisa anggap temen? Karena menurut gue temen tuh ya rumah kedua gue gitu. Di saat gue ketemu sama orang lain dan gue harus jadi pribadi gue yang lain, nah sama teman-teman gue tuh gue bisa jadi diri gue sendiri. Jadi gue anggap ya teman gue tuh ya rumah kedua gue gitu. Kalau dari gue sih kayak gitu. Berarti nggak beda jauh sama kayak gue yang anggap teman itu keluarga ya? Iya. Tapi kayak lu ngerasa gak sih kayak lu kalau misalnya, tapi lu sendiri nih, lu kalau ketemu sama teman-teman lu yang lain, lu bakalan ngerubah kepribadian lu kah? Atau lu bakal sama aja atau biarkan orang lain ngikutin lu? Kalau gue tipe biar orang lain yang ngikutin gue. Jadi gue nggak bisa tuh yang kayak, gue kan orangnya agak sedikit ekstrovert ya, terus tiba-tiba ketemu sama orang yang diem, terus gue jadi ikutan diem itu gue nggak bisa. Tapi mungkin bukan jadi ikut dia, malah jadi bete. Karena kan ya orang diem sih gitu, jadi gue nggak bisa ngikutin situasinya gimana, situasi atau kayak sikap merekanya gimana, tapi kayak mereka yang harus ikut gue, mau nggak mau sih. Jadi kayak itu yang narik pertemanan ke lo. Iya, kayak lo coba lo deket gue, nggak mungkin dong, kayak lo kan ya agak sedikit introvert kan, terus kayak lo ketemu gue, lo diem aja kan selama ini enggak kan, malah lo jadi yang kebawa gue kan. Kalau gue tipe yang kayak gitu. Nah kalau lo sendiri Del, lo kan orangnya introvert nih, kayak lu nggak bisa tiba-tiba kayak rame jebret gitu terus lu ikut berbaur bergabung, terus gimana cara lu buat kayak mulai pertemanan tuh sama orang tuh kayak gimana? Nah kalau dari gue tuh berteman sama orang-orang yang mau temenan sama gue atau orang-orang yang sekiranya tuh punya energi yang sama kayak gue. Karena kalau misalkan gue pernah punya satu lingkup pertemanan yang dimana gue yang harus mulai percakapan dan itu menurut gue bikin gue capek. Dan ujungnya ketika itu rame, gue bakal jadi diem aja. Kayak bener-bener cuma kayak gini dong. Dan dengerin orang ngobrol. Dan itu kan bener-bener gak asik. Gak asik, itu gak asik ya buat kalian yang punya pertemanan kayak orang-orang itu gak asik, jadi wajar ditinggalkan. Makanya temen gue dikit karena gue gak, banyak orang yang gak bisa, gue kayak gitu. Ngerti gak sih lo? Iya. Sebenarnya kan kayak lo. Tapi lo terima kalau ada orang yang gak bisa temenan sama lo karena lo yang kayak gitu? Gak apa-apa banget. Makanya gue bilang gue berteman sama orang yang mau temenan sama gue. Yang mau-mau aja yang jadi mau-mau ya guys, aja. yang mau-mau aja ya. Benar, itu yang dia. Mau-mau kalau lo kan, lo harus ikut gue. Lo harus ikut gue, kalau gue kayak gitu. Tapi bukan kayak gue maksa lo harus ikut gue, tapi emang mereka secara nggak langsung kebawa gue. Kayak gitu. Bagus sih, bagus. Tapi kalau, kan lo pertemanan lo banyak nih. Kira-kira masalah apa aja sih yang pernah lo temuin di pertemanan lo? Kalau masalah pertemanan, tapi bener ya, ini fun fact, gue selama ini temenan sama beberapa orang, sama banyak orang, gue nggak pernah ributin masalah cowok. Benar. Gak tahu kenapa, mungkin apa karena tipe gue yang berbeda sama mereka semua, atau kayak, kan biasanya pasti ada aja tuh kan pertemanan yang ngeributin cowok kan. Nah gue tuh nggak pernah ngeributin cowok, tapi justru ya Dil, permasalahannya itu bukan dari teman-teman gue, bukan. Tapi dari orang-orang yang ada di keliling gue, kayak contohnya kayak teman sekelas atau kayak yang kayak di luar taekwondo aja lah dulu kayak gitu, kayak suka berantem, senggol-senggolan. Cuma masalah itu aja sih yang gue hadepin. Tapi enaknya kalau banyak temen, kita tuh nggak ada perasaan jiper. Jiper tuh apa ya? Kalau itu kayak takut gitu ya. Kita nggak ada perasaan takut, nggak ada perasaan kayak nih gue gimana ya dimusuhin sama si ini, sama si ini, sama si ini. Tuh gue nggak ada perasaan kayak gitu Dil. Jadi kayak ngerasa safe aja gitu, jadi kayak aman aja gitu. Jadi kayak kalaupun ada yang bermasalah atau kayak ada yang mulai cari masalah, jadi nggak ngerasa kepikiran gitu. Karena kalau gue ya Cak, gue tuh jujur kalau misalnya mungkin karena lu
tipikal orang yang positif ya, jadi kayak yang ya gue nggak peduli gitu lu mau kesel sama gue atau gimana, yang penting bukan salah gue. Itu kan kayak kalau gue tuh jujur dulu tuh gue tipikal orang yang mikir zaman gue SMP, gue tuh mikir kayak anjir nih gue nggak punya banyak teman lagi, gue takut dia nggak mau teman sama gue, apa gue salah apa gimana. Mungkin balik kayak kepribadian orang kan, lu kan tipikal orang yang kayak udah gue positif vibes banget nih anaknya. Soalnya gue tipikal orang yang kebanyakan mikir kayak gitu. Tapi kalau lu nih, kira-kira ada nggak sih momen kayak yang apaan sih nih orang gitu? Oh sering, kita kan sering ketemu sama banyak orang ya, apalagi waktu dulu tanding kemana atau kayak kita berkumpul kemana, kesini gitu, pasti sering banget dong ketemu sama orang yang anomali aneh kan. Nah jadi kayak pasti ada di mana kayak kok nih orang gini ya gitu, kok nih orang kayaknya gak enak banget diajak ngomong gitu. Pasti lu semua juga pernah dong kayak nemuin orang-orang yang kayak gitu, tapi lebih ke jadi gue yang diem gitu. Jadi kalau ada orang yang menurut gue gak cocok sama gue diem. Tapi kalau nih orang kayak ketemu langsung plek gitu tuh, nah baru gue bisa banyak ngomong. Iya kayak gitu. Nah kalau lu sendiri gimana? Gue jujur, gue kalau ketemu sama orang baru, gue bakalan banyak ngomong. Karena gue nggak kepikiran kalau misalnya dia bakal ngejudge gue, karena dia nggak tahu gue kan sebenarnya kayak apa. Jadi kalau misal kan gue sering main Discord nih, jadi gue nggak ada kepikiran kayak yang oh nih orang bakalan ngejelekin gue tuh enggak. Jadi kayak yang ya udah gue nanya lo gimana orangnya, kayak apa, permasalahan lo tuh kayak gimana. Jadi kayak lebih open. Karena gue nggak mikir dia bakal ngejudge gue. Oh jadi lu lebih pede ngobrol sama orang yang baru lu temuin. Tapi kalau misalnya gue udah ketemu sama orang baru, terus frekuensinya makin sering, itu gue bakal makin banyak diem. Makin banyak diem. Karena gue takut dia tahu gue sih kayak apa. Tapi sejauh ini gue temenan sama lu gak diem sih. Iya, karena kan kita udah lama kan. Kita udah lama ya. Karena kita udah berapa lama anjir? Kita udah hampir mau 7 tahun. 8 tahun. 9 tahun lebih bareng-bareng guys. Tapi kalau ngomongin masalah pertemanan ya, gue mau pengakuan dosa nih guys. Dulu tuh gue akuin gue mau pengakuan dosa gue sebagai penjahat di sini. Jadi itu dulu gue tuh pernah nikung sahabat gue sendiri. Etika nol. Etika pertemanan gue sangat-sangat nol saat itu. Etika pertemanan nol ya. Jadi kita sebut cowok itu si A lah. Oke, si A. Temen gue nih si B lah sebenarnya. Jadi gue tuh temenan sama si B nih, temen gue, sahabat gue sampai sekarang berdua. Itu dari gue SMA, temen SMA gue. Nah si cowok A ini tuh temen gue kenal dari online gitu. Oke. Jadi gue kenal lah sama mereka, terus gue akhirnya meet up sama si cowok ini. Nah temen gue si B ini gue ajak lah buat kenalan sama si cowok A, secara nggak langsung kayak comblang ya. Iya nih, akhirnya kita temenan, kayak gue punya teman, dia punya teman, terus kita ketemu bareng, terus kita meet up bareng lah. Sampai akhirnya, iya namanya juga cewek ya. Namanya juga kayak, cewek. Gue suka lagi nih. Kok lama-lama nih cowok oke ya, kayak gitu kan. Kok lama-lama nih cowok oke, kok lama-lama nih cowok kok kayak keren ya gitu. Kenapa ya? Mulai ada penyesalan, itu dia. Ngejodohin, ngecomblangin, mulai nyesel. Gue jodohin dia lah. Karena gue mikirnya gue nggak tertarik sama si cowok ini dong. Gue comblangin lah teman gue ini. Nah sampai akhirnya si cowok ini tuh malah deketnya sama gue. Frekuensinya tuh lebih deket sama gue. Kayak gitu. Dan teman-temannya tuh sampai bilang kayak yang masa sih si A deketin si B gitu kan mikirnya. Orang dia aja ngomongin lu terus kayak gitu. Terus gue kayak oh iya emang iya ya. Dan sampai akhirnya pede naik lu. Iya, itu jadi kayak yang anjing ada demen lah ya sama gue. Demen nih sama lo gitu. Etika nol. Dan sampai akhirnya gue deket lah. Ini kasus banget ya. Jadi lu tau Line kan? Line. Lu tau background home Line? Iya, background. Itu tuh gue masang foto dia. Lah, terus reaksi temen lu? Dia masang foto gue. Reaksi temen lu? Reaksi temen gue, dia ngechat gue kayak lo deket deal sama dia. Kayak gitu. Dan setelah dari situ gue langsung bilang ke temen gue kayak yang kayaknya gue suka deh sama si cowok ini, lu bebas, lu mau benci gue, lu mau maki gue, lu mau bangsat-bangsatin gue, silakan, karena gue tahu gue jahat sama terima lo. Dong Gue terima banget oke. Jujur gue terima banget saat itu kayak lu bahkan sampai dulu kan kita sempat covid kan. Iya, sempat covid waktu sekolah.
Jadi kayak yang waktu itu sempat ada buat ketemuan di sekolah gitu dan dia tuh Iya. ngediemin gue jadi kayak anjing, gue bener-bener sejahat itu. Tapi yang bikin gue menerima karenanya adalah ternyata tuh cowok nggak baik, guys. Oh bagus kan, Gitu. Jadi gue bagus. kayak yang Makanya anjing jangan ini. coba-coba mau ngambil punya temen tuh, jangan coba-coba. Nah, gue akuin itu pembelajaran yang terbaik. Belajar baik. Tapi lu terima lu disalah-salahin. Gue terima banget, Cak. Terima banget dong. Karena gue jahat. Karena lu jahat, lu mengakui diri lu Gue jahat. mengakui diri gue jahat. Oke. Guys. Tapi tetap etika 0. Etika 0 banget. Etika Cuma sekarang pertemanan gue tuh udah 0. gitu. Tenang aja. Untungnya udah nggak kayak gitu ya guys ya. Oke, bagus Santai. sih. Tapi lu sekarang dari permasalahan lu yang kemarin, lu jadi tahu batasan gak sih buat sama cowok temen lu, buat sama kayak orang yang mungkin temen lu cerita ke dia kalau lu suka sama seorang, lu jadi tahu batasan gak sekarang? Karena permasalahan itu. Jujur gue sekarang kalau misalkan pertemanan gue ya, misalnya lu punya cowok nih, cowok lu lah misalkan, gue tuh jadi ada kayak boundaries gitu loh, kayak ya udah nih cowok lu gitu, gue seminimal mungkin buat ada connection sama dia. Kalau misalnya emang penting banget nih buat nanyain lo, barulah gue bakal nanya. Kalau misalnya sekiranya nggak penting banget, gue nggak akan nanya, Cak. Berarti belajar ya? Belajar gue. Berarti belajar nggak Gue diulang belajar lagi. dan mengakui, guys. Belajar dan mengakui. Itu. Bagus. Itu better. Bener. Tapi lu pernah jahat sama temen lu gak sih? Enggak. Serius enggak pernah. Enggak, kalau gue kayak nggak ngerebut cowok teman atau kayak, tapi gue nggak tahu nih mereka beranggapan gue jahat apa enggak. Karena ada masalahnya tuh yang kayak gue pernah dengar lah gitu sekelas 12 kayak mereka tuh kayak nggak terima gitu kalau gue main sama yang lain. Kenapa? Kayak misal nih gue temenan sama A, terus dia ngajak gue main, tapi gue lebih milih main sama lu tuh. Nah itu tuh kadang yang bikin bingung, Dil. Kayak gue harus pilih siapa ya, kayak dua-duanya temen gue, dua-duanya ngajak gue main tuh kadang sih bimbang di situ doang sih. Masalah gue sejauh ini cuma kayak gitu doang. I see. Tapi lu pernah nggak nih, Cak, misalkan lo bawa temen lo di lingkup A, terus lo menggabungkan temen lo dengan lingkup B? Wah, itu sering banget kayak misalnya acara ulang tahun gue atau kayak ngumpul-ngumpul kayak acara gue, kayak lo pasti suka ketemu dong sama teman-teman gue yang lain kayak. Jadi gue bingung kayak ngebagi waktu. Jujur gue tipe orang yang nggak bisa fokus ke dua arah. Jadi kayak misalnya gue lagi ngobrol sama lu dan temen gue yang lain tuh pasti bakal gue diemin, dan itu yang bikin kayak susah gitu kan. Jadi kayak lebih di briefing aja sih di awal, kayak nanti di acara gue ada sini saya kayak sorry ya, gue mungkin nggak bisa terus fokus ke lu, atau kayak gue nggak bisa terus fokus ke yang si A, si B, si C gitu, gue nggak bisa. Nah tapi ya mereka lebih ngerti sih kayak gitu. Karena ini beda sih lu sama gue, karena gue jujur kayak gue takut temen gue yang lain tuh gak nyaman. Misalkan kayak lo lah, lo kan temen gue dari SMP di taekwondo kan, lo bahkan jarang ketemu temen SMA gue. Nggak pernah banget. Nah karena tuh gue ngerasa kayak gue takutnya gak nyaman kan, karena menurut gue perbedaannya tuh bener-bener signifikan banget gitu, kayak antara langit dan bumi nih, itu gak ada pertengahannya tuh cuma gue gitu. Jadi gue gak enak buat nyatuin mereka, gue tuh kayak gitu. Jadi gue makanya kalau gue ulang tahun nih, pasti gue bakal sama lu aja nih golongan lo, kayak mau Olive, atau misalnya kalau gue sama temen sama gue, yaudah gue sama temen sama gue. Ya, tapi kan lu gak pernah kan, maksudnya kayak sejauh gue kenal Fadilah ya, dia tuh gak pernah ngerayain ulang tahun, gak kayak gue. Gue kan der-der-dor kan, jadi kayak gak mungkin gue bikin acara ulang tahun 5 tempat yang berbeda kayak gitu. Ini karena temen lu banyak ya. Iya kayak gitu, kayak nggak mungkin gue 5 kali masa gue bikin acara. Jadi yang kayak gue satuin lah kalian semua, mau nggak mau kenalan lu semua di situ, harus kenalan kayak gitu. Tapi dari yang terakhir ketemu itu yang acara ulang tahun gue sama temen gue yang lain, lu memposisikan diri lu tuh gimana? Lu terima nggak kayak kalau misalnya gue nggak bisa fokus doang ke lo gitu? Gue tuh tipikal yang gue santai. Jadi kalau misalkan lo ajak gue sama temen-temen lo ya udah, kalau lo fokus sama temen-temen lo ya udah, karena gue tipikal orang yang cuek, ngerti gak sih lo? Iya. Kayak udah lo lakuin apa yang lo mau lakuin gitu, kalau lo mau fokus sama gue ya silahkan. Karena gue jujur gue tipikal orang yang malah risih kalau lo terus perhatiin gue. Jadi gitu. kayak anjing, kayak biarkan gue asik sama dunia gue biarkan gitu. Gue sama diri gue sendiri. Biarkan gue gitu. sama diri gue sendiri. Karena kan kalau di circle gue kan gue cuma bertiga ya, kita temenan bertiga kan. Gue, Dila, sama satu lagi namanya Olive. Itu kita cuma bertiga, bener-bener dari dulu bertiga. Jadi kayak kalau gue
maksudnya fokus sama yang lain, dia untungnya masih ada yang lain ya, jadi nggak kayak gue cuma sama Dila doang gitu. Iya, untungnya kayak nggak terlalu berpatok kayak gue harus sama lo nih atau gue Iya. harus sama Olive nih kayak gitu. Mungkin karena udah Udah gede, kayak udah gede. gede. Jadi bakal mempertanyakan kalau misalkan kayak yang lu harus sama gue. Nggak, Itu ada deal yang kayak gitu tuh ada yang kayak gitu Anjing. tuh ada yang kayak nggak lu harus sama gue terus, lu harus sama gue, lu jangan main sama yang lain, lu harus sama itu tuh ada deal. Tapi lu punya temen kayak gitu? Alhamdulillah sih enggak ya, dan jangan sampai, karena ada temen gue yang temennya kayak gitu, dan itu gue akuin setiap dia cerita itu nguras energi banget sih, temenan sama orang yang temennya lu doang, itu nguras energi banget. Karena gue, jujur gue terakhir ngalamin kayak gitu tuh SD tuh tapi masih kayak nggak ngerti Nggak sih apa ngerti, itu temen makanya. kan, kayak gitu. Kalau gue tuh, kalau misalnya gue ngerasain sekarang kayak gitu ya, gue jujur gue gak akan temenan sama orang kayak gitu. Nggak, gue juga nggak akan, Bagus. karena woi, dunia ini luas. Dunia bukan tentang lu doang. Coba lu cari dunia luar. Coba lu cari dunia luar, coba lu main yang jauh. Nah, lu cari jodoh, lu cari apa? Jangan sama gue mulu. Jangan sama gue mulu. Tapi kalau misalkan dari lo sendiri nih, lu pernah gak sih, lu punya temen yang kayak dia tuh jahat dan lu coba ngasih tau dia, lu jangan kayak gitu kayak. Oh, ada. Gimana cara ngasih taunya? Ya mungkin karena permasalahannya tuh karena dia selingkuh terus ya berkali-kali gitu, dan gue tipe orang yang nggak selingkuh gitu, jadi ketemu sama yang selingkuh terus bikin, walaupun gue udah akrab banget nih sama dia, tapi tetap aja gregetan jir, kayak gitu kan, kayak gregetan tuh yang bener-bener yang kayak, lu bisa nggak kayak gitu ya, gue tapi ngebilanginnya baik-baik, kayak jangan kayak gini loh, nanti resikonya kayak gini. Gue tipe yang kayak gitu aja sih, bukan yang ngejudge. Kayak gue juga soalnya nggak bisa kan, mungkin di diri dia ada sesuatu yang nyebabin dia kalau dia nggak bisa sama satu orang kayak gitu, dan gue sih coba ngebilangin dia kayak nggak baik loh kayak gitu. Jadi tapi kalau lu sendiri kan lu udah pernah nih jadi peran jahat. Benar. Pernah nggak lu jadi peran yang tersakitinya? Peran yang tersakitinya ya, peran tersakitinya dalam hal pertemanan nih. Pertemanan? Jujur kalau pertemanan gue nggak pernah sih. Mungkin kalau misalkan pertemanan, gue mungkin permasalahannya lebih ke kayak pembulian. Kayak gitu-gitu sih. Gue kan coklat ya guys ya, jadi kulit gue gelap nih. Jadi tuh gue dulu bener-bener ireng kan, gue bener-bener ireng banget. Tapi Fadila sekarang bersihan loh guys. Dulu gue dekil banget dulu, gue bener-bener ireng banget. Jadi permasalahan gue tuh lebih ke ya orang-orang yang ngebully gue, kayak gitu, kayak ngatain gue dan segala macamnya. Permasalahan gue tuh korbannya lebih ke arah situ. Gue pernah ngalamin yang paling parah banget dibully sama teman gue adalah ketika gue jadi waktu itu ada apa namanya, praktek berenang kan, olahraga. Gue pernah banget kepala gue diginiin sama temen gue. Anjir, itu mah kurang ajar. Anjir, gue terus gue ngadu kan ke guru gue, dan guru gue apa, santai aja bro, bener-bener kayak yang ya udah tuh coba bercanda doang kayak gitu, candaan kayak gitu. Gue bener kayak buat kalian-kalian nih ya yang suka dibully, coba apalagi yang suka ngebully, iya deh, buat kalian ya yang ngerasa korban pembulian, coba buat ngobrol sama teman kalian yang percaya gitu loh. Karena gue takutnya ketika kalian tuh curhat nih, kayak bisa gue dibully terus gue curhat sama lo dan lo tuh malah ngejudge gue, itu kasian banget ya sumpah jujur. Nggak enak ya, nggak enak ya. Makanya lo coba cari orang yang emang bener-bener lo percaya gitu. Lo coba cari temen lo yang dimana lo ngerasa lo safe, lo nyaman kayak gitu. Kan kalau misalnya lo salah orang aja, lu bakalan salah langkah anjir. Iya gak sih? Bakal salah nggak bener-bener. Tapi gue sendiri pun pernah dibully kan, pernah dibully maksudnya. Pernah dibully dan gak ada yang anggap itu bulian. Kalaupun gue klarifikasi, pasti mereka bilang enggak, itu bercanda itu. Sampai Dila tuh korban bully aja tuh bilang itu bercanda, karena emang situasinya tuh ketawa semua apa gimana ya. Dan gue pun nganggep itu juga kayak ketawa, jadi nganggap biasanya, tapi kadang ada loh sakit hatinya. Benar. Tapi buat orang-orang yang pikirannya semenit 2 menit kayak gue itu udah hilang gitu aja loh. Karena lu tipikal yang kayak yang ya udah gue bawanya di bawah fun aja nih. Jadi lo kayak yang ya udah, karena gue ngelihatnya waktu lu di apa ya, maksudnya dibecandain sama
anak-anak taekwondo. Jadi Ica tuh dulu sering dibicarain sama anak taekwondo cowok lah. Karena menurut gue kenapa dia bercandain si Ica, karena responnya dia. Karena respon lu, Ca. Respon gue ya. Iya, Respon jadi gue bikin gimana ya? orang tuh tertarik buat ngejailin lu. Ngerti gak sih lo? Semakin lu merespon, semakin mereka bersemangat buat ngejailin lu. Ngerti gak Iya sih? ya gimana nggak marah, tapi bener-bener waktu itu tuh parah banget yang kayak gue misalnya pakai baju warna merah, itu bener, wih bajunya merah, itu kayak kenapa sama baju gue, terus atau kayak rambut gue diikat atau kayak dimodelin dikepang atau apa, itu pasti dikomentarin, bener-bener hidup gue tuh gak tenang banget dari ujung kaki gue sampai ujung kepala gue, itu tuh selalu dikomenin, gue warnain rambut. Iya rambutnya kayak gitu, tapi yang lain warnain rambut nggak dikomen kayak gitu. Gue bingung deh kenapa waktu itu kayak gitu ya. Itu karena respon lo, Cak. Kayak tadi, emang kenapa? Nah, mereka tuh semakin mereka tertarik, semakin lu merespon mereka dengan segitu ya, mereka semakin merasa kayak, gue harus ngebecandain lo lagi. Kayak gitu. Asik kali ya ngebecandain Iya, orang kayak gitu bener ya. banget. Itu gue nggak pernah deal kayak ngebecandain kayak temen gue kayak fisiknya atau kayak ngomentarin kayak misalnya, ih kok lu gini sih gitu, enggak, gue nggak pernah kayak gitu. Makanya kenapa orang-orang kayak gitu sama gue tuh gue nggak tahu di pihak mereka tuh kayak gimana. Tapi gue dulu pernah tahu, Cak, kayak yang ngomentarin fisik orang yang menurut gue jahat ya. Misalkan dulu kayak yang, lu gendutan nih sekarang. Kalau misalnya deket sih, Etikanya masih fine. nol. Dulu. Oh dulu. Ini dulu ya. Dulu. Tuh gue pernah kayak gitu, kayak lu sekarang ini ya kayak gini ya. Gue tuh dulu, gue jujur mulut gue sih, mulut spontan uhui gue ini Spontan jahat sampah banget. ya. Iya, spontan sampah, bener. Spontan sampah. Sangat-sangat sampah. Jadi kayak yang gue dulu gue jahat banget. Jadi gue akhirnya mikir karena gue ngerasain itu. Gue ngerasain dimana kayak, lu kok jadi kayak gini ya sekarang, lu kok jahat ya sekarang. Gue jadi kayak, gue mikir lah dari situ kayak, oh gue berarti harus ngejaga omongan gue nih, karena belum tentu omongan yang gue lontarin tuh bener, dan gue nggak tahu alasannya dia tuh kenapa bisa kayak gitu. Ngerti gak sih? Apa mungkin itu efek dari sakit hati lo yang dulu? Mungkin. Kayak gue juga bisa komentarin orang kayak gitu, nggak orang doang bisa komentarin gue kayak gitu nggak sih lo dulu? Jadi sekarang tuh gue lebih ke berpikir lah gitu, kalau misalnya gue ngomong sama teman gue atau sama yang lain atau apalagi sama orang baru, gue bakal lebih ngejaga sih. Tapi kalau lo sendiri nih, Cak, lu ada ngebedain gak sih antara pertemanan lo sama cewek-cewek atau sama cowok-cowok gitu? Enggak, gue nggak ngerti bedanya temenan sama cewek sama cowok. Ini bukannya pick me apa gimana ya, karena seperti yang tadi awal gue bilang bahwa mereka yang ikut gue dari topik pembicaraan, gaya, semua tuh mereka yang ikut gue. Jadi kayak gue nggak nemu nih bedanya cerita sama Dilah kayak gimana, cerita sama si cowok ini gimana, atau temen cowok gue yang lain. Karena dulu circle gue sama Dilah otomatis kita sama cowok terus dong waktu di taekwondo, karena banyak kan. Benar. Kayak mau nggak mau kita ngobrol setiap hari, mungkin karena bertahun-tahun lamanya kita di situasi itu, jadi kita nggak bisa bedain kayak gimana sih sama cowok gimana. Karena lu ngerasa kalau ngobrol sama teman-teman cowok kita yang dulu di taekwondo tuh sama aja nggak sih? Kayak bener kan, kayak ya udah kayak emang ini temen gitu, kayak nggak ada bedanya karena keseringan dicampur kayak gitu. Karena kalau gue tuh semakin sekarang ya, gue rasa pertemanan cewek sama cowok tuh beda. Karena kalau cowok tuh lebih straight, lebih kayak to the point, kayak gue satu bulan nih kalah lagi. Kalau cewek kan kayak gue abis ini, gue rasa kayak gini deh. Tapi menurut lu gimana sih, Ca? Gini. Jadi mereka tuh, kalau cewek yang gue lihat, mereka tuh lebih mengutarakan dan lebih detail. Nah, gue gak ketemu yang kayak gitu. Nah, kalau gue tuh di lingkungan yang lingkungan pertemanan gue tuh yang kayak gitu, yang dimana gue ngerasa kalau cewek tuh lebih detail. Sementara kalau cowok tuh lebih kayak yang udah abis itu lupa. Misalnya gue ngomong, misalnya gue cowok nih, gue ngomong sama lu, gue abis makan ini lagi kemarin. Nah mungkin 2 menit kemudian tuh kayak gue nggak tahu gue bisa ngomong apa. Iya, gue ngomong apa ya gitu kali ya. Kayak gitu. Nah kalau misalkan cowok itu, mereka tuh kalau nongkrong ya, ini berdasarkan abang gue, terus kayak teman-teman gue yang lain, teman-teman cowok gue, itu tuh mereka kalau nongkrong kan bisa sampai subuh. Kalau misalnya gue tanya lu kalau nongkrong lu ngomongin apa gitu kan sampai selama itu. Mereka tuh biasanya kayak ya gue random aja bisa ngomongin tentang manusia, tiba-tiba ngomongin nabi. Bisa ngomongin nabi, ngomongin
Ape. Tapi gue pernah sih denger yang kayak gitu, Hmm. kayak misalnya kayak gue lihat di TikTok atau apa obrolan cowok di jam 2 pagi. Nah, kayak Iya gitu. anjir, yang tiba-tiba bisa, gue pernah banget di chat sama temen gue, cowok, dia apa, ngajakin kemana? Ke Bogor, ke puncak, jam berapa? Jam 2 pagi. Kata gue, ngapain? Orang lagi tidur lu ngajakin ke puncak, ngapain? Ya mereka tuh bisa ya kapan aja berangkat ya, kalau Iya, cowok tuh beda bener sama banget. perempuan ya. Sebenarnya kan gue kayak, gue dengan teman-teman cewek gue kalau kita ke Dufan yuk, kita ke sini yuk, Itu pasti butuh planning kayak, lama dong. butuh duit, butuh planning, kayak ini yuk, ini dulu yuk, atau kadang kayak yang kita nonton dulu yuk. Jadi kayak yang lama wacananya kalau sama cewek-cewek, ya nggak sih, Cak? Iya benar kayak gitu sih, tapi cuman mungkin kalau dari gue dari sisi obrolan ya gue nggak nemuin perbedaan. Tapi kalau buat yang kayak jebret berangkat kayak gitu tuh ya emang bedanya kelihatan banget sih kalau cewek sama cowok tuh gimana. Tapi kan gue udah lama nih ya nggak ketemu sama teman-teman cowok gue yang lama atau kayak main sama mereka, jadi mungkin udah nggak itu lagi ya, nggak komunikasi lagi, jadi nggak ngerasain hal-hal yang kayak Dila rasain guys. Oke. Tapi kalau dari lo sendiri nih, cara lo maintenance pertemanan lo atau cara lo tetap terikat sama teman-teman lo, apa sih yang lo lakuin biasanya? Misalkan nih, lo sama gue, lo maintenance-nya menurut lo kayak gimana? Kayak ya udah, dia ada kabar nggak ada kabar, kapanpun dia datang gue bisa gitu loh. Itu yang bikin kayak ya kita komunikasi terus, karena pasti kayak di waktu-waktu tertentu pasti kayak Ica apa kabar ya, pasti kayak ada kayak gitu kan, Ica apa kabar ya, Dila apa kabar ya. Nah setiap dia ngehubungin gue tuh yang kayak gue langsung fast respon aja gitu. Kenapa ketemu Ayu gitu, gue tipe orang yang welcome terus sih, jadi kayak jadi pertemanan berhenti atau tidaknya itu tergantung mereka, bukan tergantung gue, bukan tergantung gue. Jadi ini tentang komunikasi dan gimana cara gue buat ke lu. Gitu. Semakin lu ngehubungin gue, maka semakin lama kita akan berteman. Tapi kalau lu nggak ngehubungin gue, ya udah kita nggak akan ada hubungan apa-apa. Karena kalau dari gue pribadi adalah itu komunikasi penting ya guys. Kalau lo pengen dijaga pertemanan lo, dan dibalik komunikasi ini lo harus mengerti temen lo. Misalnya kita punya teman kita lah, kita contoh Olive mungkin dia lebih sibuk sama dunianya sendiri, sendiri ya untuk Olive nih, tapi kita tetap ngerti karena tetap kontak kita. Kita tetap kontak kita, tetap kayak sesekali atau di acara ulang tahun kita, dia tetap datang gitu. Kayak gitu. Jadi kayak yang tetap ada komunikasinya lah. Menurut gue kayak gitu salah satu yang penting, dan menurut gue update itu paling penting guys. Kalau misalnya kalian punya temen nih, lu coba aja tanya kabarnya. Gak perlu kayak lo embel-embel kayak yang gue udah gak deket lagi sama dia. Kalau misalkan lo ngerasa lo pernah deket sama dia, lo coba hubungin dia. Siapa tahu dia pun juga ngerasain yang sama, tapi dia nggak tahu caranya tuh kayak apa. Bener, siapa tahu tipe temen lu kayak gue, harus dihubungin dulu gitu. Benar. Karena gue jujur, gue tuh tipikal orang yang gue nanyain kabar temen gue, atau yang gue tiba-tiba nelpon. Gue punya temen di Papua, dia lagi kerja di Papua sekarang. Jadi kayak yang udah gue telepon, gimana kabar lo di sana, gimana kondisi di sana dan segala macamnya. Karena menurut gue itu penting. Karena temen gue dikit ya, jadi gue ngerasa itu yang harus gue jaga, itu yang harus gue rangkul, itu yang harus gue jagain. Gue tuh ngerasa kayak gitu di maintenance pertemanan gue. Kayak gitu sih menurut gue. Itu tips dari lo ya untuk menjaga pertemanan biar lama gitu. Karena kan pasti ada aja kan kayak lulus SMP hilang, lulus SMA hilang. Wah, gue iya banget lagi. Temen SMA gue tuh rata-rata dulu kita bener-bener seakrab itu satu kelas ya. Gue tuh lebih banyak cowoknya daripada ceweknya. Ceweknya tuh cuma 15 orang. Sisanya tuh cowok semua. Tapi yang bikin akrab tuh ya semua-muanya. Tapi sekarang tuh udah bener-bener gone. Kayak udah kita cuman bersama circle-circle kita yang lain. Kalau lo gimana? Gue jujur karena waktu itu sibuk taekwondo, balik lagi ke taekwondo yang bikin sibuk ini. Ya udah temenannya itu aja kayak lu juga gitu. Jadi gue nggak ada waktu main. Kita nggak ada waktu main coy waktu itu. Bener kan. Gak ada waktu main. Nih ya jadwal kita tuh dulu sekolah, taekwondo, tidur, sekolah, taekwondo, tidur. Udah gitu doang. Nggak ada, bener-bener. Lingkungan lainnya nggak ada. Nggak ada lingkungan lain. Jadi kayak ada circle di SMA. Ya gue kan satu circle di SMA cuma berempat ya. Dia udah itu sampai sekarang itu doang. Sekarang itu doang. Jadi yang bertahan ya emang yang cuma bener-bener yang deket. Kayak kalau cuma kayak sekelas kayak gitu tuh nggak ada deal kayak gitu. Jadi udah hilang gitu ya. Seperti yang gue bilang tadi, maksudnya nggak bakal ngehubungin duluan kalau nggak mereka yang ngehubungin gue. Oke. Tuh.
Tapi kalau misalkan dari lo nih, dari sepanjang yang kita obrolin, apa sih yang lo dapet? Point of view apa yang lo dapet dari gue setelah ngomongin pertemanan? Gue lebih dapet ke ternyata lingkup pertemanan kecil tuh kayak gitu ya. Iya, Ternyata baik. karena gue biasa berinteraksi sama banyak orang kan. Kayak kalau Fadila kan gak sebanyak gue gitu. Jadi kayak oh ternyata orang-orang yang lingkup pertemanannya kecil bener-bener dijaga banget. Nggak kayak gue yang harus dihubungin dulu kali gitu. Jadi gue juga ngelihat dari lu yang kayak ternyata orang yang pertemanan sedikit tuh orang kepikiran ya ternyata. Banyak pikiran ya. Maksudnya kayak disenggol sedikit nggak bisa. Terus kayak ada apa-apa yang menurut dia salah kepikiran kayak gitu. Iya Karena sih. gue nggak gitu, beneran. Gue bermasalah sama siapa, misalnya sama si A atau si B, nggak gue pikirin. Kayak ya udah selagi masih ada orang lain di hidup gue, dulu tuh nggak berpengaruh gitu. Tapi ternyata di POV-nya Dila, dia sangat kepikiran ternyata ya. I see. Kalau gue nih ya, dari sepanjang gue ngobrol sama lo, Cak, gue tuh ngerasa kalau gue being lo, gue nggak akan bisa, gue nggak akan mampu karena gue nggak punya energi sebanyak itu, guys. Dan gue baru tahu ternyata kalau misalkan lo punya banyak temen yang di mana-mana, ya lo harus bisa di mana lo peran lo adalah ya lo yang narik mereka, bukan lo yang ikut mereka. Bener, karena kalau lo ngikut mereka nggak akan mampu. Kayak gitu. Jadi gue beda, bener-bener sangat-sangat berterbalikan banget nih antara gue dan Ica. Iya. So menurut gue itu sih, gimana Ca, menurut lo ada yang mau ditambahin gak? Udah sih, gue rasa cukup sih kayak gitu. Oke. So menurut gue udah saatnya nih kita tutup ya podcast kali ini. So thank you buat semuanya udah dengerin podcast sampai di detik ini juga. Kalau misalnya penting gak penting, mohon dimaklumi dan mohon maaf kalau ada kata-kata kasar yang kasar. So thank you. Ini podcast Dualah dari gue Dila dan gue Ica. Stay humble, and stay